Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita akan berbicara dalam topik keluar dari kamar yang gelap, supaya dapat mengenal panggilan Allah. Bapak Ibu, selama lebih dari 30 tahun saya melayani Tuhan dan jemaat Tuhan, saya mengamati jiwa manusia dari orang-orang yang berinteraksi dengan saya atau yang saya layani langsung. Ada satu sisi hidup dari setiap orang yang disebut dark side atau sisi gelap. Apa itu dark side? The dark side atau sisi gelap dari seseorang adalah kepribadian yang meleset dari rencana Allah yang menutupi pikirannya, perasaannya, nalurinya, hatinya, ya, karena ada dosa yang masih mencengkram yang bersangkutan. Malangnya kebanyakan orang tidak menyadari bahwa dia punya sisi buruk yang jahat tadi atau sisi kehidupan yang najis tersebut. Saya mengamati dari berbagai orang, baik orang awam yang tidak mengerti pelayanan dan tidak berpengalaman dalam dunia roh, sampai kepada aktivis gereja, bahkan pendeta yang penuh karunia-karunia sekalipun. Saya mengamati orang-orang baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, penginjil-penginjil dalam taraf internasional sekalipun. Semuanya pasti ada satu sisi gelap yang mungkin tidak disadari yang bersangkutan. Bagaimana persamaannya? The dark side atau sisi gelap ini bisa digambarkan seperti sel kanker yang memang dimiliki oleh setiap orang. Sel ini akan aktif ketika distimulasi atau dirangsang oleh unsur-unsur luar, misalnya zat kimia, pola makan minum yang tidak benar, atau stres, jiwa yang tertekan. Demikian pula dengan kemelesetan kita atau naluri dosa yang menyusup masuk di dalam sisi gelap kita tadi. Paulus sangat mengerti hal itu sehingga ia berkata, apa yang tidak kuinginkan itulah yang kulakukan. Paulus bukan orang yang pasif, Paulus bukan orang introvert, sebaliknya ia mudah reaktif dan ia mudah meledak ketika melihat hal-hal yang tidak pas. Dan karakter yang seperti ini kadang-kadang membawa dia lepas kontrol. Dan itu yang dimengerti oleh Paulus sehingga mengatakan, dia pengen kalem, dia pengen sabar, tetapi melihat hal seperti itu, ada sesuatu dark side-nya yang tidak disadari atau yang menguasai dia, itu membuat dia bisa meledak begitu saja. Apakah setiap orang bisa atau selalu menyadari sisi gelapnya? Jawabnya tidak. Tidak selalu. Tidak selalu bisa setiap orang itu mengetahui sisi gelapnya yang menempel pada karakternya, pada cita rasanya, pada pola berpikir yang keliru. Kemarin saya sebutkan bahwa hal-hal yang di luar kehendak Tuhan, hal-hal yang tidak kudus, akan menjadi kuda tunggangan iblis untuk mengambil alih jiwa seseorang. Kita sudah membahas Yohanes pasal 13, bagaimana Yudas Iskariot menjadi korban dari si jahat, dan kita sudah membahasnya secara berulang-ulang. Karena Yudas Iskariot tidak pernah membereskan sisi gelapnya tadi. Contoh saya temui di banyak kasus ada orang-orang yang hatinya keras, walaupun tampaknya orangnya ramah, tetapi ia menyimpan kepahitan dari masa lalunya, terutama masa kecilnya. Saya mempelajari ada banyak orang tua tanpa mereka sadari telah melukai hati anak-anak mereka dengan cara mendidik yang keliru, atau memberikan contoh dari sikap yang tidak takut akan Tuhan dan memberi teladan yang buruk melalui kelakuan mereka yang nggak benar. Ya. Biasanya orang seperti ini sulit untuk menerima nasihat ketika ia mengalami sakit hati atau perasaan tertolak. Perasaan sensitif dan sulit mengampuni itu biasanya menonjol pada orang-orang yang memiliki masa lalu yang kepahitan. Lalu iblis menjerat dia masuk di dalam kejatuhan dosa yang lebih dalam. Ada yang lantas malas pergi beribadah atau bersekutu karena orang-orang itu sibuk menghakimi orang lain, menghakimi pendetanya, menghakimi teman-temannya, menghakimi suaminya, menghakimi istrinya, orang tuanya, dan lain sebagainya. Contoh lain, ada orang-orang yang di waktu muda mengalami pelecehan dan pembulian dari orang dewasa atau teman-temannya sendiri. Mungkin karena bentuk fisiknya yang tidak sempurna, mungkin dia kegemukan, mungkin dia kekurusan, atau ada cacat, ya. Dan juga kehidupan masa kecil yang sulit, maksudnya kehidupan ekonomi yang sangat berkekurangan. Nah, pengalaman-pengalaman tersebut itu membentuk jiwanya menjadi tidak seimbang sampai dia dewasa. Jika sisi gelap orang tersebut tidak segera dibereskan, maka cepat atau lambat akan menelan yang bersangkutan dan menjadi satu kegelapan total dalam jiwanya. Ibaratnya seorang terkurung dalam ruang gelap yang tertutup semuanya, tanpa lubang cahaya sedikit pun yang masuk di dalam ruangan tersebut. Hidupnya benar-benar gelap. Saya pikir ini adalah suasana yang mengerikan, ya.
Karena kebanyakan orang ya termasuk orang Kristen itu tidak mengerti kehendak Allah. Dan jika ia Kristen, maka yang bersangkutan tidak mengerti mengapa ia dipanggil menjadi orang Kristen. Mengapa dia dilahirkan dari keluarga Kristen. Mengapa dia mendapat istri atau suami Kristen. Ya, kehidupannya hanya berjalan monoton begitu saja tanpa mengerti kehendak Allah. Nah, pertanyaan fundamental yang penting yaitu adalah apakah itu panggilan Allah? Ya, kita sering mendengar kata panggilan Allah, panggilan Allah, panggilan Allah, tetapi kita nggak mengerti sungguh-sungguh apa itu panggilan Allah. Dan apakah setiap orang Kristen harus melayani Allah? Di dalam persekutuan ini kita tidak diajarkan bagaimana mengejar kenikmatan duniawi atau mengejar kekayaan materi. Dan tidak terlalu menekankan ada mujizat dan karunia-karunia supranatural. Sebab dalam sabda-sabda Tuhan dalam keempat Injil maupun ajaran para rasul, ya, khususnya di keempat Injil, Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung soal karunia-karunia roh seperti yang kita mengerti saat ini, terutama di kalangan gereja karismatik, ya, gereja di aliran kita. Dan memang mujizat dan kuasa ada di dalam keempat Injil dan itu juga disinggung dalam kaitan iman seperti di dalam Matius pasal 17 ayat 17. Tuhan menegur para murid karena kegagalan memanfaatkan kuasa surga untuk mengusir setan yang menyiksa seorang anak epilepsi. Ya, karena ada seorang ayah membawa anaknya, minta dilayani murid-muridnya, tapi mereka gagal untuk menolong menyembuhkan anak itu. Nah, sehingga Tuhan Yesus menegurnya. Atau di dalam Matius pasal 10 ayat 1 dan Lukas pasal 10 ayat 17-20, di situ ketika Tuhan mengutus para murid memberitakan Injil ke desa-desa Israel dan mereka disertai kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir setan yang merasuk orang-orang yang ada di desa-desa tersebut. Ya, ada peragaan kuasa, ada peragaan tanda-tanda. Karunia-karunia roh baru muncul manifestasinya setelah Tuhan Yesus kembali ke sorga. Yakni pertama kali ditunjukkan di dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai 13. Kejadian itu terjadi pada hari Pentakosta. Kemudian di Kisah para rasul selanjutnya ada demonstrasi mujizat kuasa seperti di pasal 3 Petrus membangkitkan orang yang lumpuh, pasal 5 kejadian tragis ketika Ananias dan Safira dari ayat 1 sampai 11 dan ada kejadian tragis dialami oleh Ananias dan Safira di ayat 1 sampai 11 karena mereka mau menipu Tuhan, mau mengambil keuntungan dari perbuatan yang baik dan juga ada tanda-tanda dan mujizat menyertai para rasul terutama di pasal 5 ayat 12 sampai 16. Lalu di pasal 8 Filipus memperagakan kuasa mujizat di Samaria ayat 6 sampai 8. Dan di ayat 15 sampai 16 dimunculkan pernyataan yang belum dikenal sebelumnya. Ya, di situ dikatakan sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Lalu di ayat 17 dikatakan, lalu Petrus dan Yohanes menumpangkan tangannya atas mereka dan mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa Roh Kudus diberikan melalui penumpangan tangan rasul-rasul, Simon menawarkan uang kepada rasul-rasul itu dengan berkata, berikan juga kepadaku kuasa ini supaya setiap orang yang kepadanya aku menumpangkan tanganku akan menerima Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini tampak sekali bahwa fenomena-fenomena ini menarik hati orang dan orang tertarik untuk bisa memperagakan untuk kepentingannya dia sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita melihat ada perubahan perhatian di kalangan jemaat mula-mula. Ada suatu fenomena yang makin menarik setelah kehadiran Roh Kudus. Maka di Kisah pasal 8 ayat yang ke-18, seorang ahli sihir yang baru ikut Tuhan Yesus menginginkan karunia itu, tetapi pikirannya sayangnya salah. Di pasal 8 ayat 26 sampai 40 ada pengalaman supranatural yang lainnya seperti yang dialami oleh Filipus mengalami pengalaman teleportasi, yakni perpindahan dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan cepat ketika selesai melayani seorang pejabat dari kerajaan Ethiopia. Istilah bahasa roh saya kira baru muncul di Kisah para Rasul pasal yang ke-10. Pada ayat 44 sampai 46 terjadi pencurahan karunia roh dan bahasa roh pada keluarga Cornelius. Kita tahu bahwa Cornelius bukan orang Yahudi. Kita tahu bahwa Cornelius itu adalah pejabat tentara Romawi, ya, yang orangnya memang dikatakan di situ saleh dan ingin menjadi pengikut agama Yahudi. Nah, kita bisa melihat bahwa tanda ajaib dan mujizat diperlukan untuk dobrakan pertama untuk orang dunia agar mampu melihat apa bedanya Tuhan Yesus dengan dunia luar.
Tetapi tanda dan mujizat bukan tujuan utama dari pengajaran Tuhan Yesus, dan demonstrasi kuasa itu bukan tujuan kedatangannya ke dunia ini. Sekali-kali Tuhan tidak menghendaki hati kita terparkir di dunia ini. Tuhan menginginkan hati kita ini teralihkan ke sorga. Maka Tuhan mengatakan, jangan kamu menyimpan harta di dunia ini, tapi simpanlah hartamu di sorga. Kedatangan Tuhan bukan semata-mata untuk memuaskan keinginan hati kita terhadap kekayaan, materi, dan kesenangan jasmani, kesenangan mata. Lalu di Kisah pasal 12, Petrus dilepaskan dari penjara dengan cara yang ajaib. Dia lolos dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang ingin mencelakai dia. Tetapi kita lihat setelah pasal 12, Lukas tidak lagi mencatat tentang tanda-tanda ajaib dan karunia-karunia roh secara signifikan. Toh pada akhirnya Petrus maupun Paulus tidak bisa lolos dari penjara Romawi. Ya. Paulus mengulasnya sekali lagi tentang karunia-karunia roh, bahasa roh di 1 Korintus pasal 12 sampai dengan 14. Jika kita melihat tulisan Paulus secara lengkap, lalu Yakobus, Yohanes, Petrus, Yudas, penulis Alkitab, apalagi kitab Ibrani dan Wahyu, kita bisa melihat nasihat-nasihat mereka diutamakan kepada menghasilkan buah-buah roh, yaitu kehidupan yang tidak bercacat, kehidupan yang suci dan kudus, yang harus dihasilkan oleh orang-orang yang mereka muridkan. Saya setuju dengan pernyataan seorang pendeta yang berkata, kaya bukan dosa tetapi miskin juga bukan aib. Dan mendapat karunia roh bukan sesuatu yang dibanggakan atau memiliki derajat rohani yang tinggi daripada orang-orang yang belum mendapat karunia-karunia tadi. Tetapi tidak menerima karunia roh bukanlah bernilai rendahan di mata Tuhan. Yang terpenting adalah buah-buah pertobatan atau buah-buah roh yang dihasilkan oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Bagi saya, meskipun di Kisah dari pasal 2 hingga pasal 12 penuh dengan tanda-tanda mujizat, tetapi saya kini menahan diri untuk menekankan tentang adanya tanda dan mujizat di dalam kekristenan dalam pengajaran saya. Alasan saya, karena saya melihat penekanan pengajaran Tuhan bukan soal tanda dan mujizat, tetapi kualitas hidup yang berkenan kepada Bapa. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu jelas bukan orang yang menyebut Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Memang dalam menjalankan tugas pelayanan, Tuhan Yesus itu memberikan tanda-tanda. Misalnya di dalam Markus pasal 16 itu dikatakan bahwa tanda-tanda orang percaya akan menyertai orang percaya ketika mereka terjun dalam pelayanan, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, berkata-kata dalam bahasa yang lainnya, meminum racun dan tidak mengalami maut, dan seterusnya. Tetapi harus disadari bahwa tanda dan mujizat bukan tujuan pelayanan ini. Alasan saya yang lainnya ialah mengalami mujizat, mendapat karunia-karunia roh memang dapat memberikan dorongan sensasional, fenomenal. Tetapi tidak semuanya berakhir tetap dalam kekudusan Allah pada orang-orang yang mendapatkan kesempatan seperti itu atau yang mendapatkan karunia itu. Saya menemukan ada banyak orang yang setelah mengalami semuanya itu kembali ke kubangan lama. Atau orang-orang yang mendapat karunia itu menjadi orang-orang yang sombong rohani. Mungkin saya termasuk orang yang terlambat menyadari hal ini dan terlambat mengajarkannya kepada para murid. Tetapi lebih baik saya memulai hari ini daripada tidak sama sekali dan saya harus memperbaiki kesalahan. Karena di waktu yang lalu saya membiarkan orang-orang yang saya gembalakan di masa lalu tetap hidup sebagai kanak-kanak rohani yang hanya mengharapkan mujizat, tanda. Orang yang tetap kanak-kanak rohani seperti di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3, mereka tidak dapat makan makanan yang keras. Mereka tidak mengerti tanggung jawab kenapa mereka menjadi orang Kristen. Mereka tidak mengerti panggilan mereka sebagai orang Kristen. Sehingga mereka mudah dijatuhkan oleh iblis dengan berbagai keinginan duniawi dan cara berpikir yang salah, misalnya tetap mengalami kepahitan, kesombongan, iri hati, karakter-karakter yang buruk, ya sifat-sifat yang buruk dan pola berpikir yang salah. Sekarang saya mendorong dan menggenjot Anda untuk benar-benar mengerti Bapa dari sudut pandang yang benar. Tanda dan mujizat diberikan buat orang yang belum percaya, orang-orang di luar kekristenan, orang-orang yang belum mengenal jalan Tuhan, untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi bagi Anda yang sudah sekian puluh tahun menjadi Kristen dan diajar firman berulang-ulang dan ditegaskan berkali-kali, kini sudah waktunya Anda beranjak dari maunya dimanja terus dengan tanda-tanda mujizat, dan ini waktunya Anda mengerti tanggung jawab sebagai orang Kristen yang dipanggil menjadi orang Kristen.
Entahkah Anda menjadi Kristen karena keturunan, atau mengalami mujizat karena kesembuhan, atau karena menikah dengan seorang Kristen, sekarang haruslah segera beranjak dari kursi goyang Anda, kursi kenyamanan Anda. Seorang murid bertanya kepada saya sebagai berikut, "Saya ingin mengubah sikap, lebih fokus kepada firman Tuhan, tetapi bagaimana agar bisa konsisten terus?" Lalu yang lainnya berkata, "Saya seorang Kristen sendiri di tempat kerja saya. Kadang ada teman bertanya tentang pengajaran Kristen, tetapi saya takut salah menjawabnya." Mari kita lihat apa yang dinasihatkan Paulus kepada Timotius di 1 Timotius pasal 4 ayat 11 sampai 16. "Perintahkan dan ajarkanlah hal-hal ini. Jangan ada orang yang merendahkan kamu karena kamu muda, tetapi jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Sampai aku datang, bertekunlah dalam pembacaan bersama kitab suci, dalam memberi nasihat, dalam mengajar. Jangan menyia-nyiakan karunia rohani yang ada padamu, yang diberikan kepadamu melalui nubuatan ketika Dewan Penatua menumpangkan tangan atasmu. Lakukanlah hal-hal ini dengan rajin, berikanlah dirimu seutuhnya untuk melakukan hal-hal ini supaya semua orang dapat melihat kemajuanmu. Perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup dan apa yang kamu ajarkan. Bertekunlah di dalamnya, karena dengan berbuat demikian kamu akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun mereka yang mendengar ajaranmu." Saudara, ayat 12, "Jadilah teladan dalam satu perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian." Saudara, jika seseorang berniat jadi teladan, berarti ia harus berani tampil jadi contoh yang baik. Usia tidak menentukan bisa atau tidaknya menjadi teladan. Faktanya memang tidak mudah menjadi teladan. Bahkan orang yang sudah tua sekalipun, sudah umurnya di atas 60 sekalipun, seringkali juga menunjukkan dia tidak mampu memberi teladan yang baik kepada generasi yang muda. Karena syarat jadi teladan di satu sisi harus tulus, murni, tidak ada motivasi mencari keuntungan buat diri sendiri. Nah, di sisi lain ia harus berani tampil di depan. Masalahnya hati kita itu sangat rentan terhadap pujian, ya. Terbesit ada rasa bangga dari pujian orang lain, maka peringkat Anda di hadapan Tuhan itu akan melorot ke tempat yang terbawah, karena di situ ada pride, ada kebanggaan, ada kesombongan yang muncul dari hati kita yang tadi masih terjerat atau terikat dengan kuasa kegelapan. Karena iblis akan masuk melalui celah rasa bangga tersebut untuk merasuk ke dalam pikiran seseorang lebih dalam lagi. Ingat teguran Tuhan terhadap orang-orang Farisi yang suka berdoa, suka berpuasa, beramal. Mereka tetap tidak berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka melakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kemuliaan Allah. Mereka suka mengabarkan atau menyebarkan pertunjukan iman mereka, maksudnya pertunjukan kelakuan baik mereka. Tetapi jika Anda tulus kepada Tuhan, Anda akan menjadi terang dan memberi teladan. Perkataan Anda akan mendidik orang di dalam kebenaran. Tingkah laku Anda akan benar tanpa ada kemunafikan, tanpa ada kepura-puraan, tanpa ada keinginan untuk menonjolkan diri. Ada belas kasihan lahir dari hati Anda, sehingga akan ada dorongan untuk tidak membiarkan orang lain tersesat. Karena belas kasihan itu tidak akan menginginkan orang lain masuk ke dalam neraka. Iman Anda tidak sekedar percaya dalam nama Yesus, ya, pada nama Yesus, tetapi Anda mempercayai setiap perkataan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran, dan lalu ada keinginan untuk melaksanakan, bukan sekedar wacana atau asal tahu saja atau pengetahuan saja, tetapi dipraktikkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, mengubah karakter Anda, mengubah cita rasamu, seleramu, mengubah pola berpikirmu, mindsetmu. Kesucian adalah harga mati bagi seseorang yang mau mengikuti jalan Tuhan. Di ayat 13 dikatakan, "Bertekunlah dalam pembacaan bersama kitab suci, dalam memberi nasihat dan dalam mengajar." Anda harus ingat di Matius pasal 4 ayat yang keempat, bahwa kita tidak cukup menghidupi hidup kita dengan mengenyangkan perut kita dengan makanan-makanan. Artinya, memuaskan semua kebutuhan jasmani semata-mata itu bukan tujuan utama kehidupan rohani kita. Kita membutuhkan firman Tuhan untuk tetap menghidupkan jiwa kita dekat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan diperlukan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan.
Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 14, 15, dan 16, firman Tuhan mengatakan, sedangkan untuk kamu, lanjutkanlah dengan apa yang telah kamu pelajari dan telah kamu yakini, karena kamu tahu dari siapa kamu mempelajarinya. Saudara garis bawahi, dari siapa kamu mempelajarinya, dan yang kedua, lanjutkanlah dengan apa yang telah kamu pelajari. Bapak Ibu sudah mendengarkan apa yang saya ajarkan, saudara harus kembangkan. Jangan jadi wacana, jangan diendapkan saja. Tapi saudara harus kembangkan. Karena kalau hanya menjadi wacana, itu semua dalam waktu singkat akan dilupakan. Tetapi kalau saudara tanam dalam hidup saudara atau saudara mau melanjutkan, itu akan menjadi power, menjadi eksosia untuk mengubah saudara dari anak-anak hara menjadi anak-anak yang sejati, anak-anak yang dipersiapkan menjadi pangeran-pangerannya Allah atau huios. Ayat 15, sebagaimana sejak kecil kamu sudah mengenal kitab suci yang sanggup memberimu hikmat kepada keselamatan melalui iman dalam Yesus Kristus. Saudara, penting sekali sejak dari kecil, sejak dari anak-anak, bahkan sejak balita, anak-anak diperkenalkan kepada firman Tuhan seperti pengalaman Timotius waktu masih kecil oleh neneknya maupun ibunya, itu dididik mengerti firman Tuhan. Ayat 16, semua kitab suci dinapasi oleh Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Saudara, dengan bertekun firman Tuhan, ada hikmat spiritual yang akan dimunculkan oleh Tuhan. Dan hikmat spiritual Anda akan berkembang dan Anda dapat dipakai untuk memberi nasihat dan membebaskan jiwa-jiwa yang terbelenggu oleh dunia ini. Dengan pengenalan akan firman, Anda bisa terhindar dari kesesatan dan menyesatkan orang lain. Kita dipanggil bukan untuk nyaman-nyaman saja di area zona nyaman kita, di atas tumpukan kekayaan kita, di atas fasilitas-fasilitas kita. Tetapi Anda dipanggil untuk mengajari orang lain menjadi muridnya Tuhan. Tugas hidup Anda tidak dianggap selesai selama Anda belum bersedia menjadi soko guru buat iman orang lain. Soko guru adalah tiang di dalam rumah. Di dalam rumah-rumah zaman dulu itu ada tiang-tiang utama yang menyokong kuda-kuda atau atap supaya tidak rubuh. Nah, saudara harus mau menjadi soko guru seperti yang dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Mengajari orang dan memenangkan jiwanya, merebutnya dari api neraka, ya, itulah tugas kita. Tapi memang itu tidak mudah, itu bukan perkara yang sederhana. Mujizat kadang lebih mudah terjadi daripada seseorang mau berubah karakter, cita rasa, dan pola berpikirnya. Saudara, dalam kehidupan, dalam pengalaman saya, memanifestasikan mujizat dan tanda-tanda itu seringkali lebih mudah daripada merubah karakter, cita rasa, dan pola berpikir seseorang. Boleh dikatakan mujizat dan tanda ajaib itu hanya perkara masalah iman dan doa. Ya, tetapi perubahan karakter, cita rasa, dan pola berpikir itu butuh kerja keras dan perjuangan dari yang bersangkutan. Kalau yang bersangkutan enggan atau tidak mau untuk berubah, ya tidak mudah. Walaupun kita ngecepres sampai ludah kita kering, pun orang tidak mau berubah. Dan ini benar-benar tidak mudah, ya seperti yang saya alami selama berpuluh tahun. Karena membangun pengertian pada orang lain agar mengerti apa yang saya maksudkan itu, akan menghadapi dua tembok tebal. Pertama, selubung dari roh jahat yang menguasai orang tersebut, dan kita harus berjuang untuk menguaknya dari pikiran-pikiran yang dikuasai oleh si jahat, baik dengan doa, baik dengan puasa, ya baik dengan ketekunan untuk menceritakan atau menjelaskan firman Tuhan. Terus tembok yang kedua adalah intelektual atau kecerdasan yang bersangkutan. Dan ini tentu harus belajar ilmu komunikasi yang baik dan kesabaran, karena perlu waktu untuk mendidik seseorang. Misalnya, saudara tidak bisa menjadikan seorang anak langsung menjadi seorang sarjana. Dia harus terdidik mulai dari kelas 1 SD atau TK selama berpuluh-puluh tahun, lebih daripada 12 tahun, akhirnya baru dia bisa menjadi sarjana. Ayat 14, jangan menyanyiakan karunia rohani. Tentu ini bukan dimaksudkan Anda mau berlomba untuk memperagakan bahasa roh, karunia-karunia penglihatan, nubuat, mujizat, dan lain-lainnya. Tetapi talenta apa yang dipercayakan oleh Tuhan untuk pekerjaan pelayanan. Setiap kita pasti ada talenta, dan orang bodohlah yang menguburkan talenta. Nah, para pengubur talenta itu adalah satu yang hanya menyibukkan diri dengan kesenangan mata buat kepuasan diri. Seperti habiskan waktu untuk bermain game online, PlayStation, ya, chatting dengan teman yang nggak ada sangkut pautnya dengan kerajaan Allah.
Terus yang kedua, orang yang suka mengabaikan nasihat gembala, penatua, atau orang-orang yang lebih dewasa rohani yang mengajari kebenaran atau melakukan hal-hal untuk membangun rohnya. Tetapi orang-orang ini mengabaikan karena berbagai alasan, misalnya kepahitan hidup, kemalasan, dan lain-lain sebagainya. Terus yang ketiga, orang yang tidak menganggap serius pengajaran Tuhan melalui seseorang. Orang-orang ini seperti Raja Sedekia yang melihat Yeremia dan bahkan memenjarakannya, seperti Imam Kayafas yang melihat Yesus sebagai saingannya, bukan sebagai Mesias yang mau mendidiknya. Nah, orang-orang ini menganggap remeh untuk menghormati firman Allah. Misalnya datang beribadah malas-malasan, kalau di zaman kita ini ya, malas-malasan bersekutu atau malas mengikuti pemuritan, sehingga nggak punya antusias untuk mendengar firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk mau berubah, ya tidak ada antusias sama sekali. Dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, ya stagnan seperti itu aja ya, tetap biasa-biasa atau tetap sebegitu-begitu aja. Ya, di ayat 15, lakukanlah hal-hal ini dengan rajin. Kerajinan selalu berhubungan dengan ketekunan. Orang yang tidak tekun mengerjakan sesuatu, ia tidak akan lama bertahan. Jikalau ia tetap mengerjakan, ia akan mengerjakannya dengan setengah hati. Ketekunan berasal dari satu sifat, yaitu sifat setia. Jika seseorang tidak memiliki sifat setia, ia tidak akan bertekun dan rajin mengerjakan sesuatu yang ditugaskan kepadanya. Jadi asal dari semua kerajinan adalah sifat setia. Dari pengalaman hidup saya melayani Tuhan selama ini, ternyata tidak banyak orang memiliki hati yang setia. Makanya firman Tuhan katakan, orang yang baik itu banyak, tetapi setia siapakah yang punya. Apalagi soal hubungan dengan pekerjaan Tuhan yang tidak nampak langsung keuntungan materi dan finansialnya. Pelayanan tidak dapat memberikan keuntungan langsung secara finansial kan? Maka jarang orang menganggapnya serius dan mau menekuninya. Karena bagi banyak orang, termasuk orang Kristen, sorga itu entah berantah. Sorga itu seperti fata morgana, belum pasti. Maka mereka banyak orang yang tidak tertarik untuk masalah seperti itu. Ya baru setelah nafasnya ngap-ngapan gitu ya, sudah kondisinya parah, baru dia akan berpikir, oh iya ya aku mau berubah, aku mau mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Tapi biasanya itu sudah sangat terlambat. Nah, tujuan kerajinan kita mengerjakan amanat agung Tuhan adalah supaya orang-orang di sekitar kita tuh melihat perubahan kita. Perubahan kita menuju menjadi serupa dengan Kristus. Jadi janganlah menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun tapi karakternya, cita rasanya, pola berpikirnya masih sama dengan orang-orang dunia. 1 Timotius pasal 4 ayat 16 berkata, perhatikan dengan sungguh-sungguh bagaimana kamu hidup dan apa yang kamu ajarkan. Bertekunlah di dalamnya karena dengan berbuat demikian kamu akan menyelamatkan baik dirimu sendiri maupun mereka yang mendengar ajaranmu. Saudara, perhatikan hidupmu, perhatikan kebiasaanmu, perhatikan cara berpikirmu, perhatikan cara berkata-katamu. Ayat 16 ini selalu mengingatkan saya supaya saya tidak sembrono berucap, mengajar, dan menasihati. Saya harus hati-hati dengan doktrin yang saya ajarkan, yang saya bagikan kepada saudara. Saya sedih kalau ada orang-orang yang awalnya tulus melayani Tuhan, tetapi mereka keliru mengajarkan firman, dan mereka menyesatkan orang-orang yang polos tadi. Itu mengenapkan di dalam Matius 24 ayat 24. Nah, itu sebabnya saya pribadi terus menguji pengajaran saya. Saya pada satu titik pencapaian bahwa hidup ini adalah untuk Tuhan semata. Ya, kesempatan hidup ini adalah persiapan kita menghadap tahta pengadilan Allah. Dan inilah yang membawa kegentaran di dalam hati saya. Maka saya nggak berani bermain-main dalam hal ini. Saya tidak akan mengajarkan Anda hidup nyaman di dunia ini dengan berbagai kelimpahan materi. Saya tidak mengajarkan saudara mengejar harta, baik dengan alasan secara adikotrati atau mujizat, ya hal-hal yang ajaib, yang supranatural, ya. Saya mengajarkan Anda untuk menerima apa adanya dengan mengucap syukur, bekerja secara natural, ya. Saya tidak mau mengejar Anda mengejar keinginan kebutuhan daging, keinginan mata, tetapi saya mengajarkan kehidupan yang kudus seperti Tuhan Yesus miliki. Tuhan Yesus memberkati. Amin.